Sesawi Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Sabtu 16 September 2023 ini sobatku, pada pekan biasa yang ke-23 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama dari Injil Lukas. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jika kita melihat kembali, meninjau kembali nasihat Paulus sahabatku, bahwa kesabaran Tuhan yang dibicarakan Paulus tersebut menuntut tanggapan aktif kita loh sahabatku yang terkasih. Jangan sampai kita mengartikan bahwa Tuhan membiarkan kita melakukan apa saja. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Tuhan itu sabar loh, supaya kita mempunyai kesempatan berubah, meninggalkan perbuatan buruk, serta memperbanyak perbuatan baik loh sahabatku yang terkasih. Kita menyalahgunakan kesabaran Tuhan ketika kita menunda waktu untuk berubah loh sahabatku. Sahabatku yang terkasih, salah satu perubahan yang diharapkan dari kita ialah memiliki sikap sabar. Kita diharapkan oleh Tuhan semakin sabar terhadap sesama, karena Tuhan telah sabar kepada kita, sahabatku. Sahabatku, orang sabar memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yesus dalam bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini berbicara tentang apa yang keluar dari mulut, merupakan luapan hati kita. Kata-kata menggambarkan hati kita, sahabatku. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lisan untuk menjadi orang sabar, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah melihat faedah-faedah dari kesabaran tersebut. Kecelakaan bisa dihindari sekiranya orang sabar mengendarai mobil atau motor atau sepeda atau yang lainnya, sahabatku. Sakit hati, percecokan, serta perkelahian tidak perlu terjadi sekiranya kita sabar mendengarkan dan memahami orang lain, sahabatku. Orang sakit sembuh karena ada yang sabar merawat mereka. Contoh lain lagi, anak-anak bertumbuh dewasa karena ada orang tua yang sabar membesarkan mereka, mendidik mereka, sahabatku. Contoh lain lagi, para murid berhasil lulus karena ada guru yang sabar mengajar dan mendidik mereka.
Semoga sahabatku yang terkasih, kita semakin hari semakin dewasa dan belajar untuk tetap sabar dan semakin sabar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah begitu sabar kepada kami, hingga kami tetap hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.